Alhamdulillah, jadi sekarang adalah detik-detik terakhir. Memang di bulan Ramadan ini penuh dengan amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, di antara lain yaitu Lailatul Qadar, iktikaf di masjid, tadarusul Al-Quran, kemudian juga tarawih dan lain sebagainya. Artinya dari amalan-amalan itu sampai Nabi Muhammad bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang terselip di dalam bulan Ramadan itu, niscaya umatku mengharapkan setiap tahun atau setahun penuh itu menjadi Ramadan semua. Ya Allah. Berarti karena kita tidak tahu, kadang-kadang maka kita malas-malas untuk puasa dan amalan-amalan yang lain, padahal di situ adalah amalan mudha'afatul hasanat yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini ya, yang namanya langit, bumi dan hayawan-hayawan itu menangis. Karena apa? Karena mau ditinggal oleh Ramadan. Karena hari ini kan terakhir. Tetapi kita-kita yang justru ditangisi karena umat Muhammad mau ditinggal oleh Ramadan, kadang-kadang kita bersenang-senang karena Ramadan mau habis. Itu kan berarti terbalik ini. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan sisa-sisa sedikit ini di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Walaupun ibadah kita terbatas dalam artian kita harus ikut protokol kesehatan dalam rangka pandemik COVID-19 ini, tetapi kita maksimalkan ya, karena diikhtiarkan, kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sehat walafiat tetap kita lakukan. Amin. Ya. Baik Yai, lantas kita juga ingin mengetahui sebenarnya esensi dari Lebaran sendiri dan juga hikmah Lebaran bagi umat Islam itu bagaimana Yai? Ya, baiklah. Jadi Ramadan, kata Ramadan itu Romdon adalah gosong. Nah, jadi gosong. Artinya kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah menggosongkan dosa, menghanguskan dosa. Kemudian dari Ramadan itu, kemudian di dalam bulan puasa ini ada zakatul fitri. Tiap-tiap barang yang gosong tentu ada kotoran kan, sisa-sisa kotoran. Lalu sisa-sisa kotoran itu dihapus dengan zakatul fitri, pembersih diri itu. Baru setelah zakatul fitri kita masuk kepada Idul Fitri, yaitu kembali suci, kembali ke asal mula. Jadi kalau memang betul-betul dilaksanakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan dan keikhlasan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Dengan demikian, maka Idul Fitri itu adalah kembali ke fitrah, ke kesucian kita selama kita 1 bulan penuh melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Setelah dosa dibakar, kemudian dibersihkan, kemudian baru kembali kepada Idul Fitri. Makanya Idul Fitri adalah salah satu tanda kemenangan kita untuk melawan hawa nafsu yang selama ini diuji oleh Allah di dalam puasa Ramadan. Sedangkan kita, bagaimana Yai? Di samping itu, memang Allah sudah berjanji bahwa kalau amal-amal yang lain silakan ada pahalanya 1, 10, 100, tapi kalau Ramadan tidak. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku kata Allah, dan saya yang akan membalas secara langsung kepada hambaku. Nah, inilah rahasia Ramadan. Oleh sebab itu, malam yufar fi Ramadan fala yufar fi ghairi. Barang siapa yang dosa-dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sulit rasanya dapat diampuni di bulan-bulan yang lain karena keistimewaan Ramadan. Baik.
Lantas banyak sekali orang-orang yang mengartikan atau mempersepsikan bahwa Lebaran itu dengan bersenang-senang, lalu dengan makan-makan bersama keluarga, bersilaturahmi dan sebagainya. Bagaimana menurut Yai tentang ini? Lebaran itu memang kita tunggu, tetapi Lebaran kata orang Arab mengatakan laisal aid liman labisal jadid wala liman akalal ladid walakinnal aid liman ta'atuhu yazid wa khafal wa'id. Jadi hari raya bukan berarti kita bersenang-senang karena pakaian yang baru atau makanan yang beraneka ragam. Tetapi hari raya itu adalah bagi orang-orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut tentang siksa-siksa Allah. Jadi berarti hari raya Idul Fitri karena merasa kemenangan umat Islam, kemenangan kita, maka hendaknya setelah hari raya itu memang dituntut oleh Allah agar kita lebih baik dan lebih baik. Makanya ala wa inna alamata qabulil hasanah amalul hasanah ba'daha ala tawal. Ingatlah bahwa sesungguhnya amalan kita itu tandanya diterima oleh Allah, berarti setelah amalan itu lebih baik pekerjaan kita, perbuatan kita. Wa inna alamata raddiha, dan sesungguhnya tanda-tanda bahwa amal kita itu ditolak oleh Allah, puasa kita itu ditolak oleh Allah, yaitu amalul beramal setelah itu lebih jelek. Jadi setelah itu lebih jelek. Makanya semoga kita beramal ke depan ini akan lebih baik daripada yang sudah kita